sebulan nggak nikah, itu baru Rasul pantas. Rasul kok nikah juga. Ada orang kafir. Walau aku ini malam itu malaikat. Sifatnya malaikat seperti itu, nggak makan, nggak minum, nggak nikah, nggak kawin. Saya kan tidak bilang kalau saya malaikat, saya ini basyari yang manusia biasa. Layaknya kalian makannya sama kan, kalian hidup saya juga tidur. Ala tasma'una al-haqqa. Apa kalian itu tidak mendengar yang benar? Sehingga kalian tidak mau berpikir. Jadi afalan tatafakkarun. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, aku hanya mengikuti illa ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, apa sama al-a'ma, orang yang buta, maknanya orang kafir, mereka buta tidak tahu kebenaran, wal basir, dan orang yang bisa melihat, yaitu orang-orang yang beriman, melihat kebenaran. Dibahasakan orang kafir itu buta, wal basir, orang yang beriman itu orang yang bisa melihat. Afala tatafakkarun, apa mereka tidak memikirkan itu? Kalau mereka mau berpikir mestinya beriman. Karena tidak bisa berpikir, tidak bisa menggunakan otaknya, akhirnya mereka pandai tidak mau iman. Wa anzir bihi alladziina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Wa anzir, dan peringatkanlah. Maknanya takut itu mereka. Bihi, dengan Al-Quran. Alladzina, mereka orang-orang yang khafuna, yang takut. Itu maknanya orang akan dapat manfaat dari peringatan. Itu hanya orang yang beriman, yang sekalipun maksiat tapi ada rasa takut, itu masih bisa bermanfaat nasihat kepadanya. Mukmin maksiat tapi ada rasa takut, maka Nabi disuruh memberikan peringatan kepada mereka alladzina yakhafun, orang-orang yang masih ada rasa takut dari kalangan orang yang beriman yang maksiat. Ayyusharu ila rabbihim, bahwa mereka itu akan dikumpulkan menghadap kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Pada waktu itu laisa lahu min dunihi waliyyun, laisa lahu, tidak ada bagi mereka min dunihi, dari selain Allah, waliyyun, seorang penolong yang mampu, yang bisa menolong mereka. Nah, begitu. Kalau orang kafir yang menentang, la yanfa', tidak ada manfaat sama sekali peringatan kepada mereka itu. Maka tidak ada faedahnya. Yang ada juga memang orang-orang yang dinasihati sekalipun, ya siap tetap begitu, ya. Tidak mau berubah, tidak bisa melihat kebenaran. Itu namanya buta. Alladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim waliyyun wala syafi'un, dan juga tidak ada penolong nanti di depan Allah. Ini maknanya di sini adalah orang-orang yang beriman yang maksiat. Alladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim waliyyun, ini yang diperuntukkan orang-orang yang iman yang maksiat. La'allahum yattaqun, maka ada harapan la'allahum, agar mereka itu yattaqun, bertakwa kepada Allah, mencopot kebiasaan mereka itu yang buruk. Itu maknanya itu Allah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi ridha. Wala tatrud, dan janganlah engkau mengusir. Maknanya jangan kamu itu menjauhkan mereka dari majelis
majlis kamu. Jangan menjauhkan mereka dari dekat dengan kamu. Maknanya pada wala tadrub, jangan sampai mengusir mereka. Alladzina, orang-orang yang yad'una rabbahum, siapa mereka, yaitu orang-orang yang yad'una menyeru rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghadati di kala waktu pagi, wal asyi dan petang sore. Yuriduna, mereka menghendaki dengan ibadah mereka itu wajhahu, ridha Allah, bukan sesuatu atau sedikit dari harta dunia. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Ini namanya isinya orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Ada dulu itu orang-orang musyrik menuduh orang-orang yang beriman. Ini diceritakan, ada namanya Aqra bin Habis At-Taimi, Utbah bin Hasan Al-Fuzari, ada namanya Abbas bin Marjas. Mereka bukan musyrik tapi mu'alaf qulubuhum, masih dikatakan mu'alaf ya. Ada harapan hatinya itu lembut, kemudian mau menerima Islam. Dan mereka itu datang kepada Nabi, mendapati Nabi itu lagi kumpul sama orang-orang iman yang lemah, fakir. Ammar bin Yasir, Suhaib, Bilal itu terkenal sahabat-sahabat yang fakir. Ketika dilihat mereka ada di dekat Nabi, itu Aqra, Habis, Utbah ya. Abbas itu pada menghina mereka, sahabat-sahabat yang fakir itu. Mereka mengatakan, ya Rasul, lau jalasna fi sadril masjid, pindah ke depan masjid aja ya Rasul. Jadi itu orang-orang jauhi gitu, baunya enak, kayak gitu ya. Jadi lagi duduk bareng sama orang-orang yang fakir, sahabat ya. Itu orang baru datang, Aqra teman-temannya pindah ke depan masjidnya Rasul, bau banget orang dari gitu. Karena kali ini jubah, memang sahabat itu yang fakir itu jubahnya satu, dipakai tiap hari, baunya nyengat gitu, nggak diganti. Kalau nanti pindah ke depan masjid, nanti aku tak ngaji. Kalau di dalam nggak mau, kalau masih baca roket aku nggak mau ngaji gitu ya. Ini juga sampai dulu ada ya. Kalau masih ngaji sama orang yang bau itu aku nggak mau ngaji gitu. Pindah depan masjid kalau mau gitu ya. Maka Nabi mengatakan apa? Aku nggak akan mengusir mereka. Kalau ngaji sini kamu nggak ada apa-apa. Jadi Nabi mengatakan begitu. Anak apa nggak akan mengusir? Anak itu mukmin. Kalau fa'inna tuhibbu an taj'alana masjid. Kalau begitu, saya nggak ingin ngaji. Kalau mau, kita bikin masjid sendiri, ngaji di masjid. Nanti sudah selesai. Kalau Tuhan roh Nabi engkau ngaji sama mereka lagi nggak apa-apa. Jadi maunya menampakkan mereka itu kelebihan yang mereka miliki. Tapi Nabi nggak seperti itu. Membedakan antara orang fakir sama orang miskin. Kalau mau ngaji sini duduk bareng sama orang miskin, kalau dikit nggak apa-apa. Kadang-kadang ngajinya seringnya sama orang kaya aja, orang miskin nggak apa-apa. Maka ayat ini, wa tadrutil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu sampai usir mereka, jangan turuti mereka. Faidah namun cinta kafirun, faidah namun farana fakul ma'ruf yang cinta. Qala ta'ala, qala fakul lana 'alaina. Maka di sini lepas itu langsung turun ayat la tadrutil ladzina. Langsung waktu itu juga turun ayat ini, jangan kamu mengusir mereka, orang-orang yang suka doa atau menyuruh Tuhannya kala waktu
lagi dan utang. Maka Nabi perintahkan itu Sayyidina Ali untuk ambil buku, tulis di ayat. Ketika Nabi mau beranjak, mau bangun, meninggalkan mereka, turun ayat lagi, wasbir nafsak. Jadi Nabi sudah beranjak, mau mengikuti juga sebetulnya kemauan Aqra sama teman-temannya itu mau ngaji depan masjid, mau beranjak, ditegur oleh Allah lagi, wasbir nafsak. Ma'ala dini kaum, ada apa namanya ini, ada yang milik sekali, wasbir nafsak, sabar karena diri kamu. Akhirnya enggak jadi beranjak betul lagi. Jadi Nabi itu betul-betul apa yang dibuat dan apa yang diucap disampaikan oleh Nabi itu wama yang dikualitas betul-betul wahyu dari Allah. Bergerak dirinya Nabi itu wahyu dari Allah. Karena ketika Nabi itu duduk lagi, langsung rapat-rapat itu ngajinya sampai dikatakan kadet rokabuna tamasuk rokabatahu rokabatahu. Nah, lutut kami hampir-hampir nempel sama lutut Nabi. Nah, ini juga di antara adabnya ngaji, rapat-rapat bukan muter. Kalau kita kan biasanya ngajinya muter, pikir begini nih, sebenarnya ini apa namanya, bukan sifatnya ngaji. Yang ngaji itu yang pas itu rapat-rapat, satu dengan yang lain itu bertumpuk-tumpuk. Karena Nabi hampir tersentuh oleh lututnya sahabat. Wallahu ma'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatadrudahum fatakuna minadh-dhalimin. Ma'alaika tidaklah engkau min hisabihim memikul perbuatan mereka, bertanggung jawab atas perbuatan mereka, min syai'in sedikit pun. Maknanya la tu'akhir bidunubihim wala bima fi qulubihim in aradu bi suhbatika berwajibah. Kalau mengajinya bukan karena Allah dalam hatinya, paman itu tidak menjadikan apa kemudian Nabi itu kena imbasnya karena niatnya enggak benar, itu tidak. Ma'alika min hisabi min syai' la tu'akhir bidunubihim, kamu tidak akan disiksa gara-gara dosa mereka. Itu kan sama wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Orang tidak akan memikul dosanya orang lain. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', itu sama. Jadi tidak akan orang itu memikul dosanya orang. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', sebaliknya tidaklah bertanggung jawab 'alaihim atas mereka perbuatan mereka min syai' sedikit pun. Kamu ya tidak memikul dosa mereka, mereka juga tidak memikul dosa kamu. Fata terus kok sampai kamu musir mereka, fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu akan menjadi golongan orang-orang yang zalim. Jangan sampai kamu musir mereka. Terusin ngaji. Kalau mau ngaji ya sini, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Fatakuna minadh-dhalimin, sampai kamu musir mereka, fatakuna minadh-dhalimin, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Semoga manfaat berkah kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sehat selalu. Ya, untuk bisa mengikuti pelajaran berikutnya silahkan subscribe dari channel Warna Edan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, dalam bahasa Al-Quran pagi itu selain subuh goda juga Ustaz? Goda itu bisa siang, juga bisa pagi, bisa sepanjang hari. Oh gitu. Iya. Kalau asyi sore, godawa atau goda itu pagi. Ada bahasa futur, iftar. Iftar apa? Buka puasa kan? Iya, tapi sore. Tapi futur dipakai buat makan pagi. Oh iya. Iya. Kalau makan siang nanti pakainya goda. Jadi di tulisan kalau di hotel Mekah itu makan pagi itu futur. Nanti makan siang goda. Futur. Iya, pakai top. Nanti kalau sore asya. Jadi futur, goda, asya. Makan malam maksudnya asya itu isya. Jadi kata isya, asyi dipakai sore kan, petang kan. Tapi sebenarnya isya ada isya awal, ada isya akhir. Jadi sebutannya sholat maghrib sama sholat isya itu isya awal, berarti sholat maghrib. Kalau isya akhir, sholat isya. Gitu. Kalau makan malam asya. Gitu. Jadi bukan makan sore, makan malam. Makanya pakai bahasa asya. Kalau makan siang goda, kalau makan pagi futur. Jadi kan. Tapi nanti ada bahasa pagi banget. Kalau berangkat Jumatan kan sunnahnya pagi banget, maka pakai bahasa bukrah. Bukrah itu pagi banget. Pagi selere katanya. Iya, pagi selere ya. Itu pagi banget namanya bukrah. Kalau goda dipakai pagi bisa waktu duha. Dan sampai siang pun bisa dikatakan goda. Kalau sepanjang siang namanya nahar. Ada laila wa nahar kan. Jadi sepanjang siang, sepanjang malam gitu. Pakai nahar. Tapi goda itu bisa dipakai sampai siang, zawal. Tapi kalau bukrah pagi banget habis subuh. Nanti kalau makan pagi nggak pakai goda tapi futur. Makanya bahasa di ayat terakhir ini menyeru kepada Allahnya itu bukan hanya pagi banget gitu kan, dari pagi sampai siang, dari sore sampai malam gitu ya. Makanya itu pakai pagi, bil asyi wal goda, bil goda wal asyi. Bil godati wal asyi. Berarti goda itu kalau pagi ya cuma pagi aja gitu. Makanya dia goda itu maknanya pagi sampai sepanjang hari itu. Sampai siang. Nanti asyi petang sampai ketemu pagi. Gitu. Namanya asyi atau asya, isya itu. Istilah aja. Terus dalam kisah di ayat yang terakhir ini kan ada sekelompok orang Quraisy ya yang mendatangi ketika Nabi bersama sahabatnya itu ya. Akra sama Ubah sama Abbas. Iya, Tiga itu. Itu masih orang kafir apa sudah beriman Ustaz? Itu dibacakan mu'allaf qulubuhum. Orang, makanya di sini kan tafsirannya yang di atas tuh orang musyrik. Tafsirannya yang di atas tuh musyrik. Tapi yang di tafsir di bawah mereka itu masuknya mu'allaf. Berarti sudah masuk Islam tapi masih baru banget gitu kan. Sehingga kalau punya sifat seperti itu ya wajar. Lihat orang miskin bina, kayaknya wajar baru masuk Islam. Lihat orang ngaji di dalam kalau tahu nggak mau ikut ngaji ya gitu kan. Ya memang masih mu'alaf gitu kan. Tapi yang di dalam kan sahabat-sahabat yang sudah lama tapi fakir gitu ya. Mereka minta Nabi untuk apa? Usir gitu malah atau itu bacanya kan usir kan. Kalau mereka pindah ke depan masjid gitu bahasanya tuh. Mereka tuh maunya pindah ke depan masjid, ngaji sama saya gitu kan. Jangan ngaji sama mereka gitu. Nggak apa-apa ngaji lepas sama ngaji sama kita nanti baru ngaji di dalam masjid lagi sama orang miskin gitu. Tapi nggak mau seperti itu, ditegur nggak boleh.
pisahlah yang agak resikan ini mah kere belah sana. Alasannya cuma mereka itu bau gitu kan, gak nyaman. Maka sunnahnya di majelis kan pakai minyak wangi. Kan hasil di masjid itu pakai minyak wangi, kemudian dia nyaman kiri kanan gitu kan. Jangan makan apalagi habis subuh kan. jengkol. Sunnahnya begitu. Istilahnya kayak yang di pesantren itu ya ekstra di saat pisah-pisah, karena alasannya kan bau petek gitu kalau alasannya. Jadi untuk aman agak cium. Terus acara kan jauh-jauh tuh sopir tuh, kayak gitu itu. Itu kalau jauh-jauh nggak sunnah. Iya, merapat yang sunnah. Rapat sunnahnya. Kalau alasannya bau tadi hilangkan dulu baunya. Pakai minyak wangi. Misalnya itu gitu. Ketika ditanya kenapa soalnya karena terlambat jauh-jauh, soalnya gitu kan alasannya tanya. Jauh darinya. Biar dari duduk mulai gitu, kita makan jam gitu. Itu kan ya sunnah konten yang nakal ya. Dan emang itu adanya. Iya. Itu. Ada lagi